Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazuli dengan NBI 146240073. Saya berasal dari kelas B. Saya diajar oleh Bapak Muhammad Firdaus, sarjana teknik, magister komputer. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas UAS saya yang dimana sifatnya ini adalah terbuka. Jadi tugas dari dosen saya adalah membuat CRUD yang dimana dia bisa mengumpulkan bentuk satu PDF berisi source code. Mohon maaf, saya salah baca. Jadi eh, kita kelas saya disuruh membuat sebuah CRUD yang dimana CRUD-nya ini berupa website untuk kampus, atau lebih singkatnya kita mengenalnya seperti Simpuntak. Jadi website ini harus bisa melengkapi seperti harus bisa login logout, harus memiliki home, mempunyai menu berisi mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan grafik serta laporan. Lalu mahasiswa adalah CRUD mahasiswa yang berisi tabel, NBI, nama, alamat, IPK, SPP, prodi, file, dan juga ijazah. Lalu ada dosen yang dimana isinya terdapat kode dosen, nama, alamat, prodi, dan juga jabatan. Lalu mata kuliah memiliki beberapa tabel seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga SKS-nya. Selanjutnya harus ada pagination. Lalu laporan untuk laporan mahasiswa, dosen, dan matkul. Yang ketujuh, grafik diambil dari kolom SPP. Jadi nanti kita akan menginputkan kolom yang berisikan SPP. Lalu tabel mahasiswa bisa line, bisa bar, atau pie. Yang ke-8 upload file, dan yang terakhir adalah tema. Ini opsional ya, tapi lebih sempurna atau lebih indah untuk dipandang kita memakai tema. Ya, oke. Kita masuk ke dalam tugasnya. Oke, pertama seperti ini dulu struktur database lokal saya. Saya belajar sama anak kelas malam, Pak. Jadi kita di sini belajar JSON. Saya cuma bisa nangkap dikit-dikit dan menggunakan bahasa saya ini. Lalu untuk websitenya seperti berikut. Kita buka dulu localhost. Nah, ini udah muncul ya, localhost UAS. Kenapa saya menggunakan localhost UAS? Jadi localhost ini adalah nama untuk domainnya, dan /UAS ini adalah asal database lokal saya. Jadi kita menemukan database itu berada di Windows C, exam, lalu buka htdoc. Di sini terlihat bahwa filenya bernama UAS. Maka dari itu kita akan membuka localhost UAS tersebut. Kita enter. Di sini kita sudah masuk ke poin pertama, yaitu bisa login. Kita masukkan username kita yaitu admin. Passwordnya adalah admin 123. Ya, seperti ini. Kita sign in dan login sukses. Kurang lebih seperti ini tampilannya, ada home. Oke, kita sudah langsung memiliki 2 poin di sini. Lalu poin ketiga, mempunyai menu berisi mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik, dan laporan. Di sini sudah terlihat jelas ada, waduh, ini kok masih biru ya. Di sini ada mahasiswa, lengkap semua, terdapat nama, NBI, alamat, IPK, dan juga SPP. SPP sih harusnya begini ya lihatnya. Nah, ini masih bug gitu ya, belum saya benerin ini. Nah, di sini sudah terlihat jelas nama, NBI, alamat, ya ada, IPK, prodi, ya, dan juga file ijazah. Di sini kita bisa upload file ijazah. Untuk uploadnya di sini, edit mahasiswa, dan kita bisa upload file dan juga ijazah di sini. Ini saya juga lupa mengganti update foto itu menjadi
upload ijazah, tapi tidak apa-apa, terlanjur. Oke, seperti itu. Kita kembali dulu, back. Mahasiswa, dosen isinya adalah NBI. Oh sorry, saya lihat kode dosen ada nama, alamat, data saja, alamat, prodi, dan juga jabatan. Oke, semua lengkap. Terakhir adalah mata kuliah, CRUD, ada kode mata kuliah 1, ada nama mata kuliah, nama matkulnya, mohon maaf ya sama aja, dan juga SKS-nya. Seperti itu. Lalu ada grafik tadi ya, grafik seperti ini, total SPP-nya. Ada aktif, lulus, dan mengundurkan diri. Ada laporan. Jadi laporan ini adalah campuran dari mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang dimana dia akan menampilkan data terbaru atau yang sudah yang barusan terupdate. Jadi ketika kita mengulik data lama dan ada data baru, maka data baru itu akan muncul. Tetapi saat kita tadi mengulik yang data lama dan mungkin kita ada ngupdate foto atau menambahkan nominal atau mungkin ya ganti nama, itu bakal muncul di utama juga. Jadi intinya laporan ini adalah tempat di mana data-data dari mahasiswa, dosen, mata kuliah itu untuk muncul dan ditampilkan di depan itu saja. Seperti ini. Nah, nama-nama berikutnya adalah nama-nama yang baru saja muncul atau baru mungkin ditambahkan. Kita coba, di sini terdapat nama mahasiswa Ahmad Riko, Jody Kusuma, M. Firza Akbar, Afid, dan juga Lydia. Kita coba untuk mengedit salah satu. Nah, terlihat jelas di sini bahwa beberapa nama yang tadi muncul itulah nama yang terbaru di sini. Mari kita coba cari yang paling ujung. Kita coba di sini edit Ahmad Rizky Prasetya. Kita coba, mohon maaf, nggak ada, saya kira bug tadi. Kita edit mahasiswa, kita ganti namanya Ahmad Rizky Prasetya Dwi Lingga gitu ya, Dwi Lingga. Mahasiswa berhasil diupdate. Oke, mahasiswa telah diupdate, Ahmad Rizky Prasetya Dwi Lingga. Oke, kita kembali ke menu daftaran dan laporan. Wah, rupanya saya salah juga di sini. Sepertinya saya lupa untuk menambahkan itu. Oke, jadi ini rupanya masih kurang dari saya. Oke lah, ini salah saya. Oke, untuk tampilannya seperti itu. Upload file. Di sini edit mahasiswa, update PDF. Kita coba masukin contoh ini aja. Update mahasiswa. Nah, muncul ya di sini. Oke, bisa jadi. Oke, ini bugnya ngerepotin. Update sudah bisa. Upload file dan tema ya seperti ini. Saya menggunakan CSS bernama Tailwind. Jadi saya diajar teman saya bahwa kita bisa menggunakan website atau online. Jadi kita bisa menggunakan beberapa fitur dari online tersebut untuk dipakai di tugas ini. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke source code-nya. Oke, kita masuk ke paling pertama tuh configuration. Jadi configuration ini adalah gerbang di mana kita untuk menyambungkan localhost atau lokal database kita ke PHP admin tersebut. Jadi public function get connection. Jadi kita di sini mereka ini disuruh untuk mengambil sebuah jaringan atau get connection yang dimana dia mencoba MySQL host, this host. Jadi host ini dia bakal mencari atau menarik database namanya database yang ibaratnya database-nya ini nama di sini. Jadi dia bakal mencocokkan database yang kita isi di sini. Contohnya database nama ini Semuas.
Kenapa SIMUAS? Mari kita buka di admin. Oh, saya sudah buka. Seperti seperti ini. Ini adalah database yang telah kita buat di localhost. Jadi si localhost ini MySQL dia bakal menarik data SIMUAS. Nah, SIMUAS ini kembali ke htdocs ini. Jadi di exam ini kita buka di htdocs, di UAS, dan disinilah tempat dimana file itu berada. Nah, di sini ini adalah database yang sudah saya import. Jadi ketika kita memasukkan ini, dia bakal menggenerate admin, dosen, mahasiswa, dan juga mata kuliah. Jadi host ini dia akan menarik data dari sini. Mohon maaf, maksudnya mencari database-nya itu adalah SIMUAS. Maka dia akan mengoneksikan. Maka dari itu, ketika di admin, ketika membuat database, jangan sampai kita salah menulis di sini. Karena resikonya dia akan error. Dikarenakan kita telah memasukkan input seperti ini SIMUAS, tapi ketika kita menulis di sini, contoh saja SIMUASE, ada e-nya gitu, dia bakal gagal, nggak akan connect. Yang dimana dia bakal mencoba dan juga ketika error dia akan mendapatkan pesan get message seperti itu. Oke, di sini kita memasukkan username dan juga password. Jadi ketika kita login, kita nggak akan langsung masuk aja begitu nyelonong. Kita bakal dikasih password, kita bakal dikasih akun dan juga password. Yang dimana itu seperti security pertama untuk masuk ke website. Kita langsung masuk ke authenticnya. Oke, di sini nah ini ya, database get connection user new administration alias DB if server request method post. Di sini kita menggunakan JSON. Kita nanti akan jelaskan JSON itu seperti apa. If insert data action switch data action, case-nya login. Di sini if data itu adalah username dan insert data itu password. Sehingga user ini ada username dan data password. Oke. Jadi di sini ketika kita memasukkan data atau memasukkan username password yang benar, dia akan langsung memasukkan kita ke dalam dashboard PHP. Di sini terdapat print message login sukses atau yang kita lihat di bawah tadi pojok kanan. Jadi ketika kita berhasil login, pesan ini akan muncul seperti itu. Di sini juga, nah ini nih. Jadi kita menggunakan JSON yang dimana dia ini akan menggabungkan beberapa data sehingga kita akan semakin gampang. Apa itu JSON? Di sini adalah penjelasan JSON. Oke. JSON terdiri dari objek dan juga array. Contoh JSON adalah seperti berikut. Nama Jonido X30. Ini adalah komponen JSON. String diapit oleh tanda kutip seperti Johnny Do. Number adalah angka seperti 30 atau 3,14. Boleh nilai adalah true atau false. Nol nilai dulu itu tidak ada nilai alias kosong. Seperti itu. Kegunaan JSON. Nah, JSON ini pertukaran data yang sering digunakan untuk mengirim data antara server dan juga klien. Misalnya dalam aplikasi web atau seperti localhost PHP admin ini. 2. Penyimpanan data JSON yang digunakan menyimpan data file seperti .json. Nah, di sini terdapat beberapa JSON yang dipakai. Mohon maaf, salah pencet. Nah, ini dia. Ada komponen untuk dialog, input, label, navigasi bar, pagination. Nah, ini yang tadi pagination. Ada sidebar juga dan juga tools. Di sini juga ada util. Nah, utilnya ini maksudnya itu adalah untuk PDF export. Jadi kita bisa mengimport PDF dan juga dikirim ke website tadi.
Oke, kita kembali ke authentic tadi, PHP. Jadi di sini ada cache session destroy. Jadi ketika kita pencet si logout, tombol logout, dia akan mendestroy sesinya itu, yang dimana mengakhiri koneksi antara server dan juga localhost. Jadi kita pencet ini, dia langsung keluar. Nah, jadi login logout kita sudah selesai dijelaskan. Seperti itu. Cek sesi ini untuk menunjukkan kalau kita ini benar-benar bisa login dan berhasil. Seperti ini contohnya, kita buka admin ya, admin 123, kita cek. Oh, saya kasih spasi, sorry, admin 123. Nah, ketika kita buka lagi di beberapa website, dia bakal langsung masuk. Nah, seperti itu. Jadi mau dibuka sampai berapapun, dia tanda petiknya ini, sorry, dia bakal berhasil terus. 1, 2, 3. Nah, coba ketika kita mendestroy salah satu aja deh, nih ya, cek sesinya ini, cek sesinya ini, kita logout, session destroy ya. Nih, JSON-nya ini, ini echo JSON, jadi dia itu menarik data untuk bilang logout successful. Oke, kita coba. Salah buka. Yang pertama ini ya, 1 dari kiri, kita logout, kita cek keduanya, kita refresh. Nah, kan seperti itu, dia akan memaksa untuk mendestroy dan juga boom, dia bakal keluar. Nah, seperti itu. Kenapa dia sampai glitch itu? Karena dia membaca sesi yang sebelumnya ini bahwa dia itu sudah selesai gitu loh. Kalian ngapain masih masih membuka sesi gitu. Jadi dia memaksa untuk destroy, force gitu. Jadi ini juga alasan mengapa kita menggunakan JSON, supaya server itu lebih ringan dan tidak berat. Nanti takutnya kalau kita membuat server atau localhost seperti ini, nanti ketika kita menginputkan terlalu banyak data, otomatis server menjadi berat. Contohnya seperti ini nih. Kita ketika hover, maka akan muncul ini. Nah, itu akan muncul memory usage. Nah, memory usage itu adalah tahap di mana aplikasi itu berjalan dan memakan memori yang bisa digunakan dalam suatu alat atau komputer atau laptop ini. Jadi seperti itu. Itu juga fungsi dari JSON. JSON itu ringkas dan mudah dibaca, kompatibilitas dan juga standar umum. Seperti itu. Jadi JSON ini lebih terbilang untuk mengentengkan saja sih, lebih tepatnya. Jadi pertukaran data itu semakin cepat dan juga ringan. Seperti itu. Dan juga cepat ya. Tadi saya udah bilang cepat, saya ulang-ulang jadinya nih. Admin, passwordnya admin 123. Oke, kembali lagi ke authentic tadi. Ini kalau tidak ada respon, dia bakal no active session ya. Seperti yang tadi saya bilang, dia tuh bakal memforce supaya dia tuh selesai gitu. Kamu ini udah selesai, jadi ngapain masih buka terus gitu. Tutup. Nah, seperti itu. Oke. Sebentar, saya lihat dulu. Saya lupa ingat jadinya. Ini untuk database tadi. Jadi ketika kita dimintai untuk database, kita bisa mengekspor dari lokal kita. Jadi dia akan langsung berupa data seperti ini, SQL. Jadi ini adalah beberapa urutan dan juga ini adalah isi dari data-data untuk seperti dosen dan ini mahasiswa. Terus paling bawah lagi ini adalah mata kuliah. Jadi ini sangat penting untuk sebuah website. Seperti itu. Oke, langsung lanjut aja kita ke kembali sebentar. Oke, kita ke dashboard PHP. Di sini kita akan melihat beberapa data seperti get count, mahasiswa, dosen mata kuliah, dan kelas. Nah, ini adalah
untuk dashboard PHP ini adalah isi dari ini semua. Aduh, sorry. Jadi di sini DB query. Jadi dari database dia membaca select count as total from mahasiswa. Jadi dia itu membaca total untuk ini muncul di sini. Jadi ketika kita menginput mahasiswa baru atau menghapus menginput mahasiswa yang baru atau mungkin menghapus data mahasiswa yang lama, maka di sini akan muncul angka. Dan mungkin angka ini akan berubah ketika kita mengubah data yang ada di mahasiswa ini. Contoh aja kita menambahkan, maka ini akan jadi 75, dan ketika kita kurangkan ini data ini, maka dia akan jadi 73. Seperti itu. Sama halnya dengan dosen, mata kuliah dan kelas. Tapi untuk kelas ini saya lupa, soalnya kelas dan mata kuliah itu jadi satu ya. Tapi gini, harusnya itu ketika mata kuliah ini dikurangi, maka total kelas ini juga ikut kurang. Tapi saya lupa karena ya begitulah ya. Saya belum nyampe ilmunya. Aduh, jadi curhat ini ya. Intinya seperti itu. Get recent data itu untuk data terbaru, get all data from table. Nah, jadi ini untuk table ini dia itu mengkalkulasi semua data dari table ini. Nah, seperti ini. Jadi totalnya kan 18 tuh. 18 kali berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali 18 lah. 180 kan? 180. Tetapi kita lihat dulu di sini. 180 dikurangi berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti dia dikurangi 6. Apakah benar 174? Betul. Jadi ini adalah cara simple untuk menampilkan di dashboard ini. Oh ya, by the way, saya lupa menerangkan ini adalah dashboard tersebut. Jadi dashboard ini adalah semacam tampilan depan paling pertama alias home. Ya sebenarnya bukan home sih, lebih tepatnya tersendiri home antara dashboard. Tapi dashboard ini adalah tampilan pertama yang muncul ketika kita sukses login. Kita bisa bilangnya itu home, tapi kita bisa ubah aja kok home-nya itu mungkin nggak ada terus langsung ke grafik gitu atau mungkin ke laporan, itu bisa. Jadi di sini adalah dashboardnya tersebut. Maka dari situ kita tulis juga di sini itu langsung muncul get count kan di sini. Karena yang paling awal muncul di dashboard adalah ini. Alias ini ringkasan lah. Ringkasan dari ketiga data ini atau 4 malahannya sama kelas ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk jasanya sukses. Ketika sukses dia akan muncul tulisan atau angkanya itu count. Mahasiswa. Jadi rasanya ini ini fungsinya JSON. Jadi kita tuh cuma mempersingkat codingan kita. Di sini sukses. Kalau sukses itu true, maka suksesnya itu adalah menghitung count. Nah, untuk mengcount ini jadi kita mengcount ketiga data itu dan opsi untuk menghitung tersebut adalah yang terbaru alias recent. Kita coba dulu buka ini Google Translate. Ya, recent. Jadi yang recent alias yang terbaru. Seperti itu. Jadi ini untuk all data juga. Seperti itu. Lanjut ke mahasiswa dulu ya. Mahasiswa database, new database seperti biasa, DB database get connection, kita menyambungkan database-nya dan kita masukkan ke mahasiswa, tabel mahasiswa DB. Seperti biasa request method, jadi kalau kita paksa masuk dari awal belum login, maka dia akan langsung meng-cancel itu tersebut. Nah, di sini kita bisa terlihat adalah switch method. Case-nya itu get atau dapatkan. If insert get NBI. Jadi di sini yang paling utama itu bukan nama, tapi NBI. Kenapa itu bisa terjadi? Karena nama itu bisa sama kecuali NBI itu tidak. Kenapa bisa gitu? Angka itu tidak bisa sama. Contohnya, ketika saya dapat angka 1, teman saya tidak mungkin dong mendapatkan angka 1 yang sama lagi. Bisa, tetapi itu mungkin akan lebih tinggi lagi nominalnya, 11, 21, 31, 41 dan seterusnya.
Maka dari situ kita di sini mendapatkan NBI. Jadi di sini yang paling utama itu adalah NBI. Tidak peduli namamu itu Muhammad Zaki atau Zaki Firdaus atau Zaki Imran, Zaki Kusuma, NBI-nya tidak mungkin sama karena NBI itu berbeda-beda. Seperti itu. Kita coba tambahkan ya. Di sini tambahkan mahasiswa. Contoh aja. Aduh, saya lupa. Kita buka dua website aja ya biar lebih enak. Localhost. UAS. Oke. Tag mahasiswa Ahmad Riko 1642. Nah, kita coba seperti ini. Tambahkan mahasiswa. Kita coba back filter. Nah, di sini tidak mau terisi karena di sini tidak bisa random. Coba seperti ini ya. Namanya Dolorum explicabo quaren valid quae voluptas contector nosrut minus Averiam quae Averiam labore. Oke, ini anu ya Pak, ini dari fill ya. Kita cuma isi-isi aja. Oke, kita tambahkan mahasiswa. Oke, kita cek di sini apakah muncul. Oke, ternyata tidak muncul. Di sini terdapat tulisan menampilkan 71 dari 74. Jadi tidak bisa terjadi. Karena apa? Di sini NBI-nya sama. Coba lagi. Kita coba ubah jadi 22. Kita bisa ya. Ada apa ini? Foto. Kita coba tambahkan foto. Oke, sepertinya saya ada yang salah ini. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Kita lanjut lagi saja. Nah, di sini ada case untuk post. Jadi di sini ada post untuk foto, upload foto dan juga PDF. Nah, di sini ini post foto file atau null. File name-nya itu untuk null. Jadi ini cuma tulisan aja gitu. Null untuk foto dan ini untuk PDF-nya. Jika sukses, dia akan muncul upload result. Nah, seperti ini, upload PDF file name, upload result file name. Jadi kita akan munculkan untuk si file name. Mahasiswa NBI post NBI bla 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 bla. Nah, ini adalah urutan struktur yang tadi kita coba. Itu adalah NBI, nama, alamat, IPK, SPP, prodi, status. Jadi di sini juga menarik data yang dari lokal server itu sehingga kita akan mencocokkan sama seperti apa yang diminta di struktur. NBI, nama, email, alamat, IPK. Nah, seperti itu. Echo JSON, encode, jika true, data mahasiswa akan sudah ditambahkan. Tapi tadi kita coba gagal tuh. Ini saya kurang lagi nih kayaknya ini. Kurang ya mencoba-coba lagi seperti itulah. Jika gagal ya kan gagal menambahkan data mahasiswa. Nah, di sini cache alias put. Di sini untuk edit mahasiswa yang dimana kita mungkin bisa menambahkan file PDF terbaru. Seperti itu. Ini update ya, di update ini. Di sini juga tombol delete yang dimana kita bisa menghapus mahasiswa alias data mahasiswa tersebut sehingga ketika kita mungkin sudah tidak butuh, kita bisa menghapus data itu. Jadi kita tinggal lihat detail,
Kita pencet hapus mahasiswa, maka datanya akan terhapus semua, foto, NBI, email, nama, alamat, IPK, semua akan terhapus semuanya. Oke. Lanjut ke dosen. Dosen kurang lebih sama ya. Di sini kita lihat get, dapatkan kode dosen. Kode dosen itu adalah kode dosen. Dosen ini adalah kode dosen. Jadi kode dosen itu akan memunculkan kode dosen. Seperti yang tadi kita bilang di mahasiswa, NBI itu penting. Jadi angka itu penting. Kita tidak mungkin mendapatkan angka yang sama. Namun kita bisa mendapatkan kita tidak bisa mendapatkan nama yang sama alias kembar, namun kita bisa memiliki angka yang lebih besar, seperti misalnya 1 itu bisa dapat 10, 21, 31 gitu, 101 seperti itu. Nah, ini untuk mencari dosen tidak ditemukan. Oke, kita kembali lagi. Alhamdulillah. Oke, di sini adalah case untuk pos. Jadi pos ini seperti yang tadi saya bilang untuk mahasiswa itu untuk menambahkan. Jadi kita menambahkan kode dosen. Di sini kosong. Jadi kosong ini untuk opsi kita mengisi nama, email, alamat, prodi dan juga jabatan. Nah, di sini ada tambah lagi if ketika kita berhasil mendapatkan atau berhasil membuat, dia akan memunculkan pesan sukses. Dan ketika sukses itu true, maka keluarlah pesan data dosen akan berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk else-nya ketika kita gagal, maka gagal menambahkan data dosen. Cashboot, seperti yang dia bilang, kita memperbarui data dosen. Di sini yang seperti yang di atas. Sukses, jika sukses maka keluar pesan data dosen berhasil diperbarui, jika bukan ya gagal memperbarui data. Ya, ini break untuk memisahkan itu, ini untuk delete, kasusnya untuk mendelete, jadi kita bisa menghapus data tersebut. Echo JSON encode, kalau misal ada sesuatu yang terjadi maka akan terjadi kesalahan pada server. Oke, mata kuliah. Wah, ini lebih spesial lagi ya, karena di sini kita bukan sebenarnya sama seperti sebelumnya, cuma di sini kita lebih sedikit aja dan lebih gampang. Dimana di sini kita memiliki hal yang sama dengan mahasiswa dan juga dosen, yaitu kode MK. Jadi pentingnya kode ini sangatlah berguna ketika kita untuk menyortir antara dosen, mahasiswa dan juga mata kuliah. Seperti itu. Ini yang tadi kode MK, kode mata kuliah, thread. Nah, ini untuk arraynya. Ini untuk post seperti yang tadi saya bilang, untuk mengupload kode mata kuliah baru, kode mata kuliah, nama matkul, SKS-nya, jumlah kelas. Ini untuk kalau berhasil yang bawah seperti biasa, kalau gagal ini untuk memperbarui. Jika berhasil data mata kuliah berhasil diperbarui, jika gagal memperbarui mata kuliah. Ini untuk delete-nya tersebut. Oke. Oke, sebentar. Oke, 30 menit. Ini untuk database-nya. Sudah saya bahas tadi. Ini untuk model. Nah, ini sebenarnya harusnya saya jelaskan lebih awal, tapi tidak apa-apa, kita jelaskan satu-satu dari atas. Tapi sebelum itu saya mau ambil minum dulu, saya sudah sedikit haus. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Oke, kita masuk ke model. Di sini modelnya adalah ini untuk menarik database yang di lokal ke lokal PHP MyAdmin. Tabel namanya administrasi, jadi dia akan menarik database administration alias tabelnya si administrator tadi. Ini adalah strukturnya.
Nah, di sini administrator itu berguna untuk password dan juga username. Seperti itu. Jadi di sini dia akan memasukkan input berupa username dan juga password. Jadi dia adalah fungsi untuk loginnya ya guys ya. Aduh, sorry Pak. Kebiasaan. Pesan PHP ini untuk isinya sama ID, kode dosen, nama, email, alamat, prodi, jabatan, create ad. Oke, seperti itu. Ini untuk mahasiswa sama. Ini untuk modelnya. Ini untuk PDF uploadnya ya. Query PDF file. If empty, keyword data, PDF file. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ini yang paling penting. Di sini menentukan alias memilih seberapa besar data yang bisa diupload ke dalam website. Tipenya adalah PDF dan di sini adalah berapa besar data yang bisa diupload. Jadi di sini tulisannya 10 MB. Jadi 10 MB itu 10 megabyte. Oh sorry, ya besar, kalau besar itu megabyte. Jadi megabyte itu sekiranya segini, 1 MB berapa byte? Ya, segini. 1 megabyte berarti dia 1 bita. 1 byte yang lebih kecil. Ini sama. Jadi kita uploadnya itu sebesar 10 megabyte. Paling besar itu. Paling kecil 5 megabyte. Nah, seperti itu. Untuk mata kuliah sama, tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini adalah untuk si JSON. Nah, di sini lebih penting untuk JSON-nya. Jadi JSON ini yang seperti saya bilang tadi, dia ini berguna untuk menarik data sehingga kita ini tidak perlu ribet-ribet untuk mengcoding di awal. Jadi kita cukup coding di sini aja gitu. Jadi di sini tuh tinggal masukin aja macam-macam, bahkan CSS pun bisa di sini. Nah, ini untuk dialog. Di sini berbagai macam div yang dimana dia tuh mengkelompokkan beberapa dialog gitu. Out dialog ke dokumen. Jadi di sini berguna untuk menambahkan dialog ke dokumen, yang dimana fungsinya itu seperti ini. Edit. Nah, seperti ini. Close on click di outside. Jadi kita langsung klik out seperti ini. Outside. Sorry. Nah, seperti itu. Ini ganggu banget bugnya ini. Oke, dan ini untuk input. Jadi di sini untuk inputnya si ini, ketika kita untuk astagfirullah, kita untuk input ini tuh bakal terjadi di sini, di JSON input ini. Create label, dokumen element untuk label, HTML, ID, class name, block text, same, from medium. Nah, ini untuk warnanya ini. Jadi di sini untuk warna. Label elemennya itu adalah label. Create input. Inputnya itu dokumen. ID, bla 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 bla, type, textera, seperti biasa, input type, max length, ini untuk beberapa panjangnya itu. Nah, ini untuk apply class-nya. Seperti ini, bla 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 bla. Nah, di sini ada beberapa komponen yang penting untuk label, file input container, file input, clear button, preview,
file validation and preview. Nah, kurang itu seperti ini untuk preview. Seperti ini. Clear function. Jadi clear ini untuk seperti ini. Oh sorry, ini untuk yang edit ya. Kalau untuk tambahkan seperti ini. Nah, ini untuk bersihkan form. Clear functionally. Replace input with select. Add currency, add formatting, dan seperti itu. Nah, ini untuk label. Labelnya ini adalah seperti ini. Ini, yang label-label seperti ini. Makanya warnanya hijau. Ini ya, ini masih blue. Ini untuk mengundurkan diri. Jadi si label ini untuk aktif, ini lulus, dan ini mengundurkan diri. Warnanya untuk ini label. Saya lupa itu. Saya kira yang tadi. Oke. Ini untuk navigasi bar, navbar. Di navigasi bar ini untuk si navigasi itu memunculkan warna. Jadi di sini jasanya itu untuk jasanya ini untuk navigasi bar, di mana dia itu menampilkan warna untuk si navbarnya itu tersebut. Nah, seperti ini. Dan sini ada tambahan juga untuk menambahkan untuk user greeting alias selamat datang. Jadi ketika kita login dan ketika masuk, maka kita akan mendapatkan salam gitu ya, langsung muncul salam selamat datang gitu, seperti itu. Ini untuk logoutnya si JSON. Jadi benar-benar codingnya itu nyambung semua ke sini semuanya. Untuk pagination, nah apa itu pagination? Mari kita cari bersama-sama apa itu pagination. Pagination adalah teknik dalam pengelolaan data atau konten untuk membagi informasi yang panjang atau banyak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau halaman. Nah, dari sini kita dapat kunci yaitu halaman. Kita lihat dulu dalam sini. Nah, pagination create page number. Nah, jadi pagination ini berguna untuk seperti ini. Ini kita pindah dulu biar gak bingung. Nah, ini adalah pagination tersebut. Jadi, ini yang dinamakan pagination atau penambahan huruf untuk menggeser-geser. Kita bisa menggunakan pagination yang berbeda atau mungkin yang lebih simpel seperti yang kita pakai ini. Nah, seperti itulah pagination. Ini untuk button type, tipe tombolnya, button class, data page kayak ini. Nah, ini untuk aktifnya itu. Ini untuk end page atau total page. Jadi di sini bisa kelihatan di sini totalnya itu di sini. Daripada kita scroll satu, kita langsung end ke 18. Seperti itu. Ini untuk return, render, even selecting for page number button. Ya, untuk number tadi ya. Ini untuk page size-nya atau ukuran untuk si tombol. Ini untuk update. Oke. Sidebar. Nah, sidebar ini untuk yang di pinggir tadi itu. Yang atas maksudnya. Mahasiswa, student, ikonnya student. Ini. Ini untuk page-nya, UAS, view, mata kuliah, HTML. Nah, ini. Jadi dia langsung masuknya ke HTML. Nanti kita bahas HTML-nya. Jadi si JSON ini dia akan menarik data dari HTML tersebut di sini. Nah, ini. Mahasiswa HTML. Dia bakal menarik dari situ untuk menampilkan di sini, di page-nya itu atau jalannya itu di sini. Grafik chart. Nah, ini
grafik untuk memunculkan grafik dan ikonnya itu chart. Grafik HTML. Jadi di sini ada di sini grafik HTML. Initiation, sidebar, class name, white seperti itu. Ini HTML. Document body, return. Untuk ikonnya get icon, icon name. Kalau yang to student itu warnanya biru. Ini lupa saya ganti di sini. Ini untuk warna-warnanya di situ. Oke, sudah habis. Ini untuk komponen JSON-nya. Sekarang kita pindah ke utility untuk authentic tadi. Out service seperti ini, check out, const data, await, return, initial check. Oke, ini untuk authentic tadi atau authentication atau lebih tepatnya untuk konfirmasi ya, yang kita login itu seperti itu. Dan ini adalah PDF export. Di sini juga JSON untuk ekspornya si PDF. Jadi kita tidak usah coding banyak sampai ribuan kalimat, sampai mungkin lebih dari 200. Ini aja 200 kurang. Jadi kita akan menambahkannya di JSON PDF export ini. Function to add header on each page. Jadi fungsinya itu untuk menambahkan mungkin seperti label atau CSS, seperti HTML gitu. Itu nggak usah digabung jadi satu dalam file. Jadi kita pisah menggunakan JSON. Jadi kita memanggil saja data-data yang penting di dalam folder itu. Nah, ini untuk tambahkan data dan juga informasi beberapa banyak, terus panjangnya, numeriknya, untuk tanggal-tanggalnya lah ya, seperti itu. Seperti ini. Ini untuk mahasiswa. PDF exportnya untuk mahasiswa tadi ada nama, NBI, seperti itu. Kita akan menyocokkan yang seperti ini. Jadi dia akan membaca sistemnya seret seperti yang ini. Nah, kayak gini. Kita bisa menambahkannya di situ. PK, chat student NBI, untak SBY, SCID. Mungkin saya tadi ya kayaknya itu mengisinya kok bisa gagal, itu karena kita tidak menggunakan ini kontak SBSCID alias emailnya yang benar. Di sini ada alamat emailnya nih. Jadi kita disuruh memakai NBI surat untak SBSCID. Loh kan? Kita cek dulu satunya lagi. Tadi Ahmad Riko, sekarang Jody. Cek. Oh ya, betul. Jadi NBI email. Sekarang kita coba sekali lagi. Kita kembali ke daftar. Moreno, jangan. Morani. Add untak SBY AC ID. Oke, alamatnya kita coba fill aja. Waduh, ini ngulang. Add untak salah, SBY AC ID. NBI nya ini kita ubah dikit ya, tambahin 22 gitu, 22, tambahkan mahasiswa. Apakah menambah? Oh tidak. Oke, saya yang salah rupanya. Auto table, start new page for dosen. Jadi kita akan langsung menambahkan yang baru seperti itu. Start new page for mata kuliah. Jadi kita akan langsung pindah gitu, nggak menambah-nambahkan lagi. Nah. Oke. Untuk utility. Nah, kita akan masuk ke upload PDF. Nah, di sini adalah beberapa file yang sangat panjang ya di sini.
Jadi di sini adalah PDF dari orang-orang yang tadi kita masukkan itu. Oke, ini nggak bisa. Sini kita skip aja. Foto itu ya tadi. Jadi di sini itu memunculkan foto-foto untuk membuka ini mahasiswa. Thread. Nah, dia akan memunculkan foto itu tadi. Coba. Nah, ini PDF dari orang-orang ini tersimpan di dalam sini atau di dalam upload. Jadi ketika kita mengupload sesuatu, dia akan menyimpan di dalam database ini yang bernama upload. Di sini tersimpan berbagai macam seperti foto, PDF, dan mungkin kalau kita bisa menambahkan seperti laporan SPP, laporan mahasiswa, atau kalau yang maba itu bisa upload SKCK, SKCK apa surat tanda ujian itu ya, SKU ya, seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut kita ke view. Oke, di sini ada beberapa. Kita akan membahas satu-satu yang dimana ini akan memakan waktu yang lama. Tapi sebelum itu kita minum dulu karena haus ini. Oke, siap, kita lanjut. Nah, ini yang kita bahas tadi sebelumnya, yaitu HTML dan juga CSS. Jadi HTML dan CSS ini penting untuk menambahkan tampilan alias tema di dalam CRUD ini supaya tidak monoton alias putih ya, seperti itu. Jadi di sini saya diajari menggunakan menarik data alias tinggal taruh aja linknya di situ. Jadi di sini ada HTML, metanya UTF-8 seperti biasa. Nah, di sini ada script tambahan alias kita membuka ini Cloudflare Ajax. Jadi dia ada Ajax-nya untuk membuka Tailwind. Alhamdulillah, mohon maaf. Jadi Tailwind alhamdulillah. Jadi Tailwind ini adalah website untuk CSS, Tailwind CSS. Nah, jadi data tadi yang kita input itu berasal dari Tailwind ini. Jadi semua ini berasal dari Tailwind. Nah, dia akan menarik data dari Tailwind untuk menambahkan CSS tersebut. Di sini kita edit aja di sini seperti body, gray, 100, container seperti ini, div class, form ID, div class, type, submit. Nah, seperti itu, tambah dosen, bersihkan form ini untuk dosen ya. Jadi di sini itu untuk CSS-nya si dosen. Kita lihat pencet sini, maka ini akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tipe CSS yang digunakan. Maka dari itu kita ada tombol tambah dosen dan tombol reset. Ini untuk menambahkan seperti ini, tambahkan dosen. Nah, ini untuk bersihkan form. Jadi tombol reset untuk membersihkan isi. Misalnya kita isi random seperti tadi ini. Nah, maka tinggal kita bersihkan form ini aja, kita akan menghapus semuanya secara instan. Itulah fungsi dari bersihkan form. Function create from field, from container, kode dosen field. Nah, di sini untuk menambahkan kode dosen, ini untuk nama, ini untuk email, alamat si tadi dosen, program studi, dan jabatan. Form submission handler. Nah, ini untuk Ajax-nya. Dia itu berasal dari API dosen PHP. Di sini. Sorry, bentar. Kalau nggak salah di mana ya, IP dosen ya, ini type-nya dia post, datanya from data string JSON parse respon. Nah, ini untuk JSON-nya. Aduh, sorry. Untuk from handler macam itu. Itu detailnya.
Ini untuk kembali ke daftar, ini detail tadi yang saya bilang. Ini untuk detailnya itu, ini lihat detail. Jadi ketika kita pencet lihat detail, maka dia akan langsung masuk ke dalam detail, dan juga ini ada tombol kembali ke daftar. Ini untuk div kelasnya white, background white, rounded, sedikit shadow, hapus dosen. Nah, ini untuk tombol yang tadi saya bilang, ini untuk edit dosen dan juga hapus dosen. Jadi ketika kita memencet salah satu dosen, lihat detail, kita akan mendapatkan opsi untuk edit dan juga hapus. Ini berasal dari detail dosen. Jadi tombol edit, tombol hapus, tombol tambahkan itu kita nggak bikin secara sendiri-sendiri, tapi kita campur sehingga kita bisa lebih leluasa untuk menambahkan atau mengatur database kita, sehingga kita tidak kebingungan saat kita membuka database milik kita atau orang lain. Seperti itu. Nah, ini detail dosen, guru dosen, macam-macam. Initial authentic check, start periodic authentic check. Edit dosen. Nah, ini untuk tipe edit atau kita seperti ini. Nah, itu untuk edit. Update dosen, type button. Ini untuk cancel. Jadi kita bisa cancel seperti ini dan langsung menampilkan menu home alias dashboard. Nah, ini untuk cancel. Nama input, labelnya nama, alamat. Untuk alamat ini untuk program studi, ID-nya dia prodi. Untuk jabatan itu jabatan. Jadi di sini dia ID-nya itu berasal dari sini. Kita coba ke dosen. Struktur. Nah, ini. Jadi kita cek lagi seperti ini. Alamat itu alamat. Ini program studi itu prodi, singkatnya prodi. Apakah di sini ada? Ya, prodi. Seperti itu. Untuk Ajax-nya dia AP, dosen, PHP, kode dosen. Ini untuk kode dosennya. Async function, authentic, itu. Oke, ini untuk dosen. Sekarang kita pindah ke mahasiswa. Ya, sekali lagi kita menggunakan Tailwind, public JSON component, toss, input, dan authentic. Backgroundnya dia gray alias abu-abu, sedikit ke 100. Ada container px4. Ini untuk mahasiswa ya, mahasiswa HTML. Nah, nanti kita akan bahas di HTML-nya itu. Ini untuk ibaratnya itu untuk awalnya aja. Nah, di sini ada file upload, file input. File upload itu kita buka lagi. Tambahkan ini. Nah, ini untuk uploadnya ini 2 upload. Jadi kita ditambahkan 2 upload untuk foto kontainer dan juga PDF. Ini yang menggunakan flex kolom dengan gap 10. Field input div class flex seperti biasa. Kolom gap 5 agak grow, sedikit naik. Yaitu NBI, nama, email, alamat, IPK, SPP, dan juga status input container. Di sini tidak akan muncul karena memang ini untuk statusnya aja. Ini untuk penutup div-nya lagi tambahan kelas flex space. Ini untuk tombol di bawah sini. Submit. Nah, jadi submit itu seperti ini. Nah, ini untuk update-nya itu untuk submit. Ini untuk tambah mahasiswa. Jadi ketika kita menambahkan mahasiswa, dia akan masuk ke sini dan mengulang sama seperti sebelumnya ini. Tetapi di sini ada tombol reset seperti yang dosen. Ya, untuk membersihkan. Jadi kita misalnya mengisi secara random seperti ini, terus tidak ada yang salah, kita langsung pencet bersihkan, maka dia akan langsung menghapus semua seperti semula. Ini untuk Ajax-nya di bawah. Ini untuk mohon maaf, sebelum Ajax itu ini file input PDF. Jadi di sini filenya itu max size-nya 10 kali 1024 kali 1024 juga. Jadi 1024 itu
1 MB, dan 1 MB dikalikan 10, jadi kita maksimal tuh 10 MB. Nah ini untuk alamat input kontainer. Dia ini untuk menentukan arahnya, itu teks inputnya itu di mana. Row 3, ID SPP seperti itu. Check session seperti biasa untuk mengecek. Untuk submitnya listen respon mahasiswa bisa ditambahkan. Jadi ketika berhasil akan menunjukkan pesan ini, maksudnya itu set timeout itu mahasiswa HTML seperti itu. Ini untuk detail mahasiswa. Detail ini seperti yang tadi saya bilang, ini untuk detail. Ketika kita pencet detail, dia akan langsung masuk ke sini. Nah ini untuk detail. Div class background white rounded like shadow. Ya ini untuk ini ada shadownya, backgroundnya putih. File selection, ada file untuk memilih upload, dan foto. Untuk mahasiswa foto, ini foto mahasiswa di sini. PDF selection itu untuk PDF. Nah ini bisa diunduh ya, jadi kita bisa mengunduh PDF. Misalnya kita udah upload atau orang lain upload, terus kita pingin data itu, kita langsung bisa unduh dari sini. Atau mungkin admin dari SIM Untak gitu ya, contohnya kita disuruh, mungkin sama dosen kita disuruh upload tugas gitu. Nah tugasnya itu sudah terupload, dosen kita bisa melihat, oh ini tugasnya dan saya mau koreksi, jadi langsung di download data tersebut seperti itu. Unduh PDF. Dokumen PDF tidak sedia, jadi di sini ketika kosong maka akan muncul ini. Mahasiswa information. Ini untuk CSS-nya seperti ini. Flex space. Ini untuk edit ya. Ini untuk edit mahasiswa. Jadi kita bisa mengeditnya itu di sini. Hapus mahasiswa itu ya seperti tadi, itu untuk menghapus mahasiswa. Semisal kita tidak membutuhkan data tersebut lagi. Nah ini pakai TOS, Authent Server, API Authentic PHP. Function format rupiah. Nah ini untuk yang SPP ya ini. Initiate delete dialog if not already created. Oke, ini untuk ketika sudah dibuat dan belum terbuat dan bingung ibaratnya, dia akan langsung initiate delete dialog. Ini untuk mengubah foto PDF dalam path, PDF URL bla bla bla. Untuk Ajax-nya berasal dari IP mahasiswa PHP NBI. Nah ini untuk NBI itu. Nah ini untuk edit mahasiswa HTML. Ini untuk edit ya, jadi editnya mahasiswa itu di sini semua. Kembali ke daftar, jadi misalnya kita edit di sini, itu tadi sudah masuk edit, kita kembali ke daftar, atau mungkin kayak gini, terus mungkin ada yang salah, langsung kembali ke daftar. Itu untuk tombol edit mahasiswa. Terus PDF, input section, update mahasiswa, ini untuk ini update mahasiswa. Tombolnya itu batal tadi, langsung membatalkan. Ini untuk semacamnya email, alamat, input, IPK. Untuk Ajax-nya seperti ini, IP mahasiswa PHP. Di sini di IP. Oke. Kembali ke mata kuliah. Nah, ini agak dikit nih mata kuliah. Sebentar. Oke, masih berjalan. Saya takutnya terputus ketika saya rekaman. Jadi ini untuk mata kuliah seperti ini. Platform Ajax, Tailwind, source-nya public.js, component input.js. Background-nya gray 100, container max auto ada PX4, PY8, flex chassis
tipenya dia flex, justify, between item, center, MB8. Teks 3x1, tambahkan, tambah mata kuliah baru. Jadi di sini dulu. Nah, ini untuk mata kuliah, tambah mata kuliah baru di sini. Background white rounded, like shadow, MD46. Untuk ini ada shadow-shadownya. Tambah mata kuliah, dan ini untuk bersihkan. Jadi tambahkan, kita isi random seperti ini. Dan kita merasa ada yang salah, kita kita bersihkan form, dia akan langsung menghapus semua. Oke, ini adalah komponennya untuk function showToast message type sukses. Jadi ketika kita berhasil membuat mata kuliah baru, dia akan menunjukkan pesan sukses. Create from field, labelnya dia kode mata kuliah, ID-nya kode MK, kode mata kuliah, required-nya true, max length-nya 10. Jadi ini masukkan kode mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memiliki 10 digit. Kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul kan 10 digit? Seperti itu. Add all input to our form. Initial authentic check. Start periodic authentic check. Mata kuliah form. Ini untuk Ajax-nya ya. Asalnya dari API mata kuliah PHP. Tipenya post, form data, val, function, seperti itu. Left JSON response, type response string. Nah, ini untuk string. Jadi tipenya itu string. showToast, mata kuliah berhasil ditambahkan. Jadi ketika kita berhasil menambahkan mata kuliah, dia akan menunjukkan pesan mata kuliah berhasil ditambahkan. Set timeout mata kuliah HTML. Nah, ini kita akan masuknya ke HTML nanti. showToast JSON response message gagal menambahkan. Ini ketika gagal, ini error functionnya. showToast gagal menambahkan mata kuliah. Set oke. Edit mata kuliah. Nah, ini untuk tombol editnya itu. Jadi kita masuk ke sesi terakhir, yaitu edit. Kita pencet edit, maka dia akan langsung masuk seperti ini. Edit mata kuliah. Misalnya kita sudah selesai atau mungkin merasa nggak usah, kita langsung back to list. Nah, seperti itu. Back to listnya dia agak sedikit ke kiri itu. Hover text. Background white rounded, like shadow, LG shadow, text 3x1, front bold, MB6, edit mata kuliah. Jadi kita bisa pencet di sini edit mata kuliah. Nah, seperti itu. Edit form class space y-6 bla bla bla, kelasnya dia flex, type-nya submit. Nah, ini untuk update mata kuliah, misalnya ini kita perbarui, kita pencet aja, nanti bakal terupdate. Script ini seperti ini. Ajax-nya dia IP mata kuliah, PHP kode mata kuliah, yaitu berasal dari situ. Label kode MK alias kode mata kuliah, ID-nya kode MK, berasal dari sini tadi. Mata kuliah, ini dia kode MK. Nah, itu. Required-nya true, masternya tadi berapa? 10. Jadi dia memiliki 10 digit kodenya. Placeholder-nya itu kode mata kuliah. Make the kode MK input randomly after creation. Maksudnya itu dia untuk ready tapi random setelah dibuat. Cons nama input, create text input, label nama mata kuliah, ID-nya itu nama matkul, record-nya true, max length-nya 100. Jadi bisa memasukkan 100 kata atau kalimat atau angka. Untuk SKS, jumlah kelas, untuk nama, jumlah kelas, dan ID-nya dia jumlah kelas seperti biasa. Function setup form submission, edit form, ini untuk edit form. Terakhir untuk ini terakhir Ajax-nya dia dari IP mata kuliah PHP. IP mata kuliah PHP. Nah, ini yang tadi yang saya bilang itu ya, yang JSON. Jadi dia akan menarik data di sini ke sini, dan ke sini akan baca lagi ke sini. Maka dia
akan saling terhubung seperti itu. Setup open server, initial auto check, initial from request, curate kode MK, bla 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 bla, setup from submission handler. Nah, itu. Oke, kita sudah selesai untuk view dari dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Sekarang kita akan masuk ke HTML nya. Oke, kita langsung masuk ke HTML. Di sini lumayan banyak, dan seperti saya bilang tadi, ini menggunakan Tailwind CSS. Jadi di sini kita bisa menambahkan apa yang mau kita edit di dalam sini. Tadi kita masuk ke opsi dosen. Jadi dosen itu di sini. Nah, di sini itu untuk background white shadow, bla bla bla. Here-nya dosen, add dosen HTML. Ini untuk add dosennya. Tambahkan dosen, kode dosen itu kelasnya dia px py, text left, text x from medium, text green 500, uppercase, tracking wider. Jadi seperti ini. Nama prodi, kelas, jabatan, aksi. Nah, ini untuk pagination-nya tadi ya, pagination-nya. Jadi pagination itu tadi berhubungan sama yang ini tadi, dosen HTML, pagination center, container, sorry. Initiation komponen, toast-nya dia new toast, insert navbar. Nah, ini untuk menjalankan navigasi bar itu. Jadi navbar itu bekerja sebagaimana fungsinya. Nah, dashboard Simuas, titelnya dia dashboard. Jadi ini yang namanya navbar, navigasi bar. Jadi seperti saya bilang, ini itu untuk dashboardnya kita tidak usah bingung-bingung sebenarnya, tinggal bikin home, dan ini bisa dibilang dashboard, ini juga bisa dibilang dashboard, ini juga dashboard. Seperti itu. Jadi ini dashboardnya dia, alias navigasi bar. Initiate sidebar, home, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Jadi itu untuk menampilkan ini lambang-lambangnya ini. Ini semua pure dari Tailwind. Maka dari itu kita menggunakan ini tailwind.com. Nah, seperti itu. Display start page 1. Nah, ini fungsinya tuh untuk display angka. Ini angkanya. Dia berasal dari start. Mana tadi? Ini page-nya dia dari 1 dan page dosen seperti itu. Dosen list. Jadi untuk dosen listnya, dosen prodi, jabatan. Function to load dosen data. Jadi dia tuh akan memunculkan data-data yang perlu dilihat dan ditampilkan di sini. Ajax, AP dosen, PHP, seperti biasa di sini. Jika sukses, maka dia akan memunculkan di pagination-nya itu muncul paling atas. Ini untuk toast-nya dia, function to show toast message. Ya, authentic. Nah, ini untuk grafik. Jadi kita menggunakan grafik tetap sama menggunakan Tailwind, Hotware.com, Ajax, Liberty Chart. Nah, ini pakai chartnya. Ini untuk home, mahasiswa, dosen, mata kuliah, path-nya UAS view. Ini yang sidebar ya. Jadi sidebar ini asalnya untuk ke view index HTML. Jadi dia masuknya ke sini tadi. HTML, mahasiswa HTML. Jadi dia akan masuknya ke sini. Jadi ini asal muasalnya tuh di sini. Function Ajax, AP mahasiswa PHP, Ajaxnya di sini. Nah, ini total SPP. Nah, ini untuk memunculkan di sini. Di grafik. Nah, total SPP. Datanya object value by status, background color, RGBA, bla bla bla. Ini untuk menampilkan ini dan juga warnanya. Border color. Nah, ini border color. Border width itu 1. Option respond true, bla bla bla. Nah, seperti itu. Oke, ini yang grafik HTML. Sekarang kita ke index HTML. Dashboard Simuas.
Nah ini untuk detailnya itu dashboard tersebut. Sebentar. Oke, aman. Nah ini untuk dashboard Simuas. Total mahasiswa. Nah di sini untuk memunculkan yang di home ini dashboard. Nah ini kan dashboard nih. Nih untuk memunculkan total mahasiswa. Jadi di dashboard yang di home ini dia akan memunculkan total mahasiswa, total mata kuliah seperti ini, bla 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 bla. Ini untuk mahasiswa baru, bla 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 bla. NBI, nama, alamat, program studi. Jadi ketika kita menambahkan mahasiswa baru di sini, dia akan muncul paling awal di sini atau di laporan. Seperti itu. Program studi PK. Ini untuk dosen. Nah, ini dosen baru sama seperti sebelumnya, ketika kita menambahkan atau mengedit, dia akan muncul paling awal di laporan ataupun di sidebar ini, di dashboard untuk si daftar dosen. Oh sorry, seperti itu. Home mahasiswa, ini sidebar yang tadi ya untuk si mahasiswa. Update recent lecture, ini untuk dosen. Nah, ini yang laporan. Jadi di sini namanya adalah laporan Simuas, sama seperti yang lain-lainnya. Ini untuk sistem manajemen mahasiswa. Ini laporan Simuas. Ini export button. Jadi export button itu untuk di sini. Aduh salah buka. Nih, export ke PDF. Jadi kita akan mengekspor data ini, database itu. Export to PDF. Backgroundnya red untuk tombolnya kecil. Export ke PDF, tombol. Kelas untuk data mahasiswa seperti ini. NBI, nama, alamat, IPK, kelasnya. Ini untuk dosen, lecture section. Adalah dosen seperti ini, backgroundnya kode dosen. Ini seperti ini. Ini script untuk TOS-nya dia, mahasiswa dosen, dosen data, mahasiswa data, sorry bukan mahasiswa dosen, dosen data, mata kuliah data, bla bla bla. Ini untuk Ajax-nya di IP dashboard PHP di sini. Nah ini untuk JSON-nya dia, sukses, mahasiswa baru, dosen baru, mata kuliah baru, atau mahasiswa, al dosen, al kuliah. Ini untuk menghitung tadi, get dosen data, get al data. Untuk laporan, jadi dia masuknya ke ini, ke mana tadi? Mana tadi, sorry. Mana tadi? Saya lupa. Nah ini, yang ini tadi. Tapi ini untuk sidebar ini. OAS view, ini untuk di view ini menampilkannya. Ini IP dashboard PHP. Seperti itu. Dan ini untuk mahasiswa HTML. Nah, ini yang tadi saya bahas sebelumnya. Sistem manajemen mahasiswa. Tambahkan mahasiswa. Jadi di sini untuk menambahkannya itu ini tombolnya, dia akan langsung memunculkan ini tadi yang sesuai dengan yang di ini di JSON tadi sama di view di mahasiswa. Jadi ibaratnya itu kita masuk ke mahasiswa, masuk ke CSS, nanti CSS itu bakal narik ke dari HTML-nya itu. Jadi kita menarik HTML dari apa? Dari itu ke HTML, maka HTML tadi itu kan menarik data dari online alias dari apa tadi namanya, dari Tailwind ya, dari Tailwind tersebut. Untuk mahasiswa HTML seperti ini. Mahasiswa list, bagian actionnya dia seperti biasa, jangan ketinggalan. Untuk yang awal yang di dashboard
Inisial sidebar, yang sebelah kiri home, mahasiswa, dosen, jangan ketinggalan lah ibaratnya. Mahasiswa list seperti ini. Oke, masih sudah. Sekarang mata kuliah. Sebentar, cek lagi. Oke, aman. Oke, ini untuk mata kuliah. Mata kuliah ini untuk yang seperti ini tadi. Kita kembali lagi ke mata kuliah. Nah ini, sorry, ini ada mata kuliah biasa, tailwind, komponennya sidebar, navbar, toast, label, dialog, dan juga outing JS. Ya, untuk daftar mata kuliah, untuk tambahkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, jumlah kelas, dan juga aksi. Initiate navbar untuk navigasi bar, memunculkan di sini di sidebar ini memunculkan navigasi bar, terus dan juga memunculkan memunculkan pagination-nya. Sidebar, nah ini untuk pagination, ini untuk navbar, sidebar, dan juga pagination. Fungsi untuk display mata kuliah data, untuk menampilkan seperti itu. Function to load mata kuliah data, jadi ya untuk memunculkan data tersebut. Ajax-nya dia dari IP mata kuliah PHP, dan dia akan nariknya dari sini masuk ke model ke bukan config sih, ke mana tadi ya, ke dalam public, bukan kemana tadi ya, saya lupa jadinya. Pokoknya dalam AP ini, dalam model. Nah, yang dalam model ini dia akan saling menarik satu sama yang lain, di mana dia itu saling berguna, saling bergantungan. Jadi akan menarik data sini, kembali ke sini, lempar ke sini lagi, seperti yang saya bilang sebelumnya. Function untuk delete, ini untuk show delete confirmation, jadi kita nggak akan langsung asal mendelete gitu, dia bakal ada konfirmasi kedua. Mungkin saja kita bisa salah pencet atau apa, maka itu fungsi sebenarnya dari function to show delete confirmation. Initial on session seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk database yang saya buat. Oke, sebentar, ini untuk indeksnya seperti tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk login, addressnya dia dari IP authentic PHP di sini. Nah ini, dia masukkan passwordnya di sini, password dan juga username. Oke, ini yang tadi saya jelaskan juga. Database kita yang berisi nama-nama dari dosen, kode, alamat, email, dan lain-lain. Untuk mahasiswa ya nama, IPK, prodi, dan NBI. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, rupanya kurang 7 menit. Kita paskan saja untuk penjelasannya. Kita di mana tadi yang kurang jelas ya? AP sudah jelas lah, ini untuk menarik data dari CSS tadi. Jadi kita akan memunculkannya di sini. Ini ibaratnya itu saling memanggil ya. Untuk AP ini config, model ini ini apa sih tadi itu? Oh, ini untuk sih. Ini untuk mengecek saja ini dari table. Nah, ini untuk update mahasiswa, untuk mengecek mahasiswa, NBI nama, untuk insertnya itu ini mata kuliah. Publiknya icon tidak ada karena memang kita paketnya itu dari Tailwind.
Ini untuk JSON-nya tadi, untuk menarik itu semua. Jadi ketika kita untuk mengedit warna, kita ngeditnya di sini, di JSON-nya itu. Dari komponen terus kita ke JSON-nya ini. Kalau untuk HTML ini untuk mengatur lebih ke apa namanya? Ke ini, ke tombol-tombol, lokasinya, arahnya atau panjangnya seperti itu. Untuk pagination itu untuk ini tadi memunculkan ini page dengan angka-angkanya. Nah ini hapus mata kuliah. Kita kan bisa ada situasi di mana kita itu salah pencet, hampir mendelete sebuah data penting. Maka dari itu kita memerlukan konfirmasi kedua. Seperti itu. Nah ini pagination, ini sidebar tuh yang ini. Sidebar toast. Ini toast. Sebenarnya tadi saya udah jelasin toast ya, belum kayaknya ya. Ini toast ini aja deh, daripada kita bingung apa itu toast. Toast.js adalah pustaka atau komponen JavaScript yang digunakan untuk menampilkan pesan. Nah, jadi toast ini untuk menampilkan sebuah pesan. Seperti itu. Jadi toast ini itu ibaratnya semacam rangkaian kalimat yang keluar atau melengkapi aja. Nah, ini seperti ini. Admin sini admin 123. Nah, itu toast. Seperti itu. Ini create close button, assemble toast, add to container, initial state, trigger animation, jadi dia akan keluar sambil animasi, auto dismiss, dia langsung menghilang. Ini utility untuk authentic dan ini untuk PDF export. Ini untuk upload, ada di sini uploadnya ini maksudnya itu menampung data-data yang diupload di server kita itu. Ini foto, ini untuk fotonya. Ini untuk view alias kita masuk ke dalam HTML dan juga CSS. Yang paling atas itu CSS-nya, yang bawah ini untuk HTML. Yang atas ini untuk lebih tepatnya untuk menarik datanya dan ini datanya. Jadi di sini untuk mengatur mengedit-ngeditnya tuh di sini. Isinya itu CSS. Jadi CSS itu digunakan dalam HTML. Jadi tanpa HTML itu bakal susah. Makanya kita pindah sendiri dan menggunakan sistem ORM. Oh ya, saya belum jelaskan ORM-nya. Jadi ORM itu ini. Object Relation Mapping adalah sebuah teknik atau pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan program untuk berinteraksi dengan basis data relasional seperti MySQL dan juga yang lain. Contoh ORM ini, contoh penggunaannya adalah ini. Connection, SQL Connection Database DB. Cursor, Connection Cursor. Keuntungannya adalah produktivitas, mempermudah pengelolaan database tanpa menulis banyak-banyak SQL manual. Jadi kita tuh dipermudah lah ibaratnya untuk membuat SQL. Abstract database memungkinkan pengguna database yang berbeda tanpa mengubah banyak kode. Keamanannya mengurangi risiko serangan SQL injection. Integrasi mudah diintegrasikan dengan framework modern. Kekurangannya itu overheat atau performa mungkin lebih lambat dibandingkan dengan query SQL mentah. Kurva belajar memerlukan waktu untuk memahami konsep dan fitur ORM, keterbatasan query. Seperti itu. Yap. Sisa berapa menit ini? 1 menit. Kita summary aja untuk materi kali ini. Kita ulang dari awal sedikit-sedikit saja. Kita kembali ke logout. Oke, ini adalah config database yang dimana ini untuk menyambungkan localhost dan juga local data dari laptop komputer kita. Di sini AP alias data untuk menarik dari dari view, upload dan juga JSON-nya itu. Dari ini ada dashboard, dosen, mahasiswa dan juga mata kuliah. Terus ini masuk ke model ini untuk
model ini untuk memperjelas ibaratnya lah, ini seperti itu. Ini untuk public, isinya macam-macam, ada JSON, ada komponen, ada utility, dan juga upload untuk data uploadnya kita. Terus masuk ke view ini isinya itu adalah tema alias komponen untuk CSS, isinya itu ada HTML dan juga CSS, dan juga di sini adalah penarikan data alias JSON-nya itu digunakan seperti itu. Isinya tentu saja ada macam-macam dan juga banyak, tapi tidak memakan banyak tempat seperti ketika kita menggunakannya secara manual. Indeks HTML ini untuk indeksnya kita seperti itu, dan ini adalah database kita. Ini ketika kita pakai di laptop yang lain, kita tinggal masukkan ini dengan cara kita bikin baru dan kita masukkan ke import, kita masukkan filenya tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari video barusan. Semoga dengan penjelasan saya ini saya mampu untuk menyampaikan yang menurut Pak Fir bisa harapkan dari saya. Dan jika memang ada yang salah, saya mohon maaf Pak, karena saya juga masih belajar sedikit-sedikit dari anak inter juga. Jadi mohon maaf Pak bila ada salah kata atau mungkin salah menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.